akan belajar tentang materi siklus air. Air banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, dari mana ya datangnya air? Kenapa sih air itu tidak pernah habis walaupun kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, air itu mengalami siklus air. Siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Jadi, bagaimana siklus air itu terjadi? Energi panas matahari yang ada menyinari permukaan bumi itu membuat air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan. Pada permukaan air ini disebut dengan evaporasi, sedangkan pada tumbuhan atau makhluk hidup disebut dengan transpirasi. Air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air. Kemudian uap air akan naik ke tempat yang tinggi dan bersuhu rendah. Akibatnya, uap air akan mengalami kondensasi atau pengembunan sehingga terbentuk butir-butir air. Butiran-butiran air yang jumlahnya semakin banyak ini kemudian membentuk awan. Lama-kelamaan, awan akan tidak mampu lagi untuk menampung butiran-butiran air yang semakin banyak ini, dan akhirnya terjadilah hujan. Peristiwa terjadinya hujan ini disebut dengan presipitasi. Presipitasi dapat terjadi berupa hujan, es, ataupun salju. Siklus air terbagi menjadi 3 jenis, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Pada siklus pendek akan terjadi penguapan air, kemudian uap air akan membentuk butiran-butiran air atau kondensasi. Setelah itu, air akan turun hujan ke permukaan laut. Pada siklus sedang, awan akan tertiup oleh angin ke daratan, sehingga turunlah hujan di daratan. Setelah turun hujan, air akan meresap ke dalam tanah sebagiannya yang disebut dengan infiltrasi, dan sebagiannya lagi akan mengalir melalui permukaan tanah dan kembali ke laut. Sedangkan pada siklus panjang, uap air akan membentuk kristal es. Kristal es ini kemudian akan terbawa ke pegunungan, kemudian turunlah salju. Nah, salju ini akan membentuk gletser, dan kemudian gletser akan mengalir ke sungai dan terus mengalir menuju laut. Begitulah siklus air yang terjadi di bumi. Nah, gimana adik-adik? Sudah lebih paham kan tentang siklus air? Jadi, air yang ada di permukaan bumi itu jumlahnya selalu tetap. Meski begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air. Misalnya dengan cara menutup keran setelah tidak digunakan, agar air dapat terjaga di bumi